Oke, di sini kita format baru ya teman-teman. Jadi nanti mungkin pembahasan tentang Affinity ataupun tentang software-software nanti akan seperti ini ya teman-teman. Dan oke, di sini kita coba untuk sederhanakan sesederhana mungkin. Dan kalau kemarin itu workflow kita sangat panjang dan itu membuat saya itu kadang sering juga kalau pas males ya jadi burnout lama banget. Jadi di sini agar untuk prosesnya itu menjadi lebih mudah dalam aku itu membuat sebuah pembahasan. Karena di sini semuanya mau mengejar sendiri ya, dari kita buat tutorial sampai kita ngedit sampai kita potong-potong ya kalau yang salah gitu dan lain sebagainya itu sampai upload gitu sampai upload. Nah oke, seperti itu. Dan ini pertama kali di sini, jadi kita akan mulai dari sini saja. Oke, langsung aja di sini kita ke pembahasan. Jadi cara menyamakan warna objek dan background di Affinity Photo. Nah kalau sebelumnya mungkin kalau kalian itu pakai software sebelah itu sangat gampang ya teman-teman ya. Jadi sudah ada cara tersendiri di situ dimana tinggal kita klik, jadi nantinya bakalan objek itu dia akan menyesuaikan warnanya gitu ya, jadi style warnanya gitu. Itu sangat berfungsi kalau misalnya kalian itu memanipulasi sebuah foto ya. Artinya di situ itu dari satu project itu kalian itu gabungkan dari beberapa foto ya, dari beberapa foto resource itu termasuk resource yang ada gitu ya, seperti itu teman. Untuk pewarnaannya, coloringnya itu yang berbeda. Nah ini yang akan kita bahas. Oke, langsung aja di sini kita ke pembahasan. Nah di sini kalau kalian lihat udah ada, saya sudah langsung menyediakan ya teman-teman ya. Ini langsung tak sediakan, kalian bisa lihat pembahasanku sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum paham di sini, entah itu di web ataupun di sini atau di channel YouTube yang lain. Kalau saya open Affinity kayak bagaimana kalau buat new project itu seperti apa. Ya, kita di sini sudah menyediakan dua image ya teman-teman. Jadi ini ada image semut. Nah di sini kalau kalian lihat ini kan berbeda ya teman-teman ya di sini. Nah walaupun di sini tidak jauh ya, ini 3D, stylenya 3D kayak gini, ini juga sama kayak dibuat 3 dimensi gitu ya. Nah hanya aja di sini kalau kalian lihat ini untuk warnanya ini masih belum bisa menyatu ya teman-teman. Jadi belum bisa menyatu dengan ini seperti itu. Ya ibarat kata kalau misalnya di sini itu ini objek dan ini di belakang itu kayak gitu, itu kayak ini wagu, ini kayak kesannya editan ya, masih seperti itu. Oke, dan nanti kita akan coba tambahkan untuk objek lainnya teman-teman, tapi di sini kita akan coba yang ini ya teman-teman di sini. Nah caranya tuh di sini sebenarnya di sini tidak ada ya kalau misalnya kayak yang kayak di Photoshop yang benar-benar kayak match. Jadi kita benar-benar kayak ya setidaknya agak lebih match lah ya, agak lebih match. Nah di sini kalian bisa langsung aja klik pada objeknya seperti ini. Misalnya di sini yang kita jadikan acuan adalah warna ini, misalnya warna ini kan kena warna objek ini kan kena warna ini ya, dari RAM ini ya, warna yang agak ke ungu ya, agak ungu gitu ya. Nah seperti ini. Aduh, ini adalah tag yang ketiga teman-teman. Jadi aku udah salah tag ya untuk 2 kali. Jadi memang di sini kalau ini aku cuma punya satu monitor soalnya teman-teman. Jadi ketika aku itu melakukan perekaman di sini, ini kadang kalau misalnya kelupaan, misalnya kelupaan untuk transisi dan kita udah langsung masuk ke pembahasan itu mesti bakalan ya lupa, jadinya ngulang lagi. Karena apa? Karena di sini kalau kalian lihat di sini, oke, ya seperti ini harusnya kan. Nah, oke. Jadi di sini kalau kalian lihat di bagian sini teman-teman, aku tuh udah buat ini yang pertama ini, tetapi di sini tuh ada kesalahan nih. Jadi untuk bagian dialog, karena aku tuh tadi ketika di OBS itu kan pakai Windowed ya, pakai Windowed, dan ternyata untuk dialog itu ya, dialog di sini tuh tidak kerekod gitu ya, tidak kerekod di situ. Nah sehingga ternyata wah ketika aku ini waduh tuh kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk ini tuh dialognya nggak ada di sini tuh nggak kerekam gitu ya, sehingga di sini kalau kalian lihat ini udah panjang banget tidak ngomong. Dan yang kedua, kita udah coba ulangi lagi, ternyata di OBS-nya di sini ini masih belum tak transisi gitu loh teman-teman. Ya gitu teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya konten creator. Oke, dan ini udah masuk ke sini. Kalau kalian juga bisa lihat sendiri teman-teman di situ. Oke, kita akan langsung mulai saja di sini. Nah ini dia teman-teman yang tadi itu. Jadi yang tadi itu seperti ini. Kita untuk melakukan match color. Jadi kalau sebelumnya di sini kan ini kan kalau kalian lihat ini udah menyatu ya teman-teman. Tapi sebelumnya itu kalau kalian lihat di sini aku akan perlihatkan ya, kita bisa pakai layer effect di sini dan color overlay itu teman. Jadi untuk melakukan match color, karena ini berbeda dengan Photoshop yang dia sudah punya match color sendiri, dimana kita bisa menjadikan suatu
background, misalnya background atau foto yang lain itu jadi acuan untuk pewarnaan, sehingga nanti benar-benar match gitu ya kalau digabungkan di situ. Emang ya, kalau di sini tidak ada ya teman-teman seperti itu, sehingga kita bisa gunakan ini ya, cara ini gitu ya, berarti pakai color overlay. Nah, di sini itu kalau kalian lihat di ini di bagian semut ini ya, kalian klik dulu ya teman-teman. Kalau kalian lihat di bagian sini kan ini dia tidak tampil nih. Jadi ini ada satu lagi. Nah, ini tuh disembunyikan. Jadi kita harus pilih ini, klik kanan, baru kita layer efek. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk bagian colornya. Di sini kita bisa klik. Nah, tadinya itu seperti ini teman-teman, color pixel. Kita langsung jadikan acuannya mana nih? Misalnya di belakang ini ya. Jadi ini warna cahaya yang ada di RAM ini teman-teman. Nah, kita klik. Nah, oke, kita udah dapet nih. Nah, kita bisa gunakan blending ini untuk menyesuaikan nih dengan background yang ada di belakangnya ya. Misalnya untuk karakter warnanya seperti apa, karakter warnanya itu kontras atau kuat gitu ya, atau karakternya kayak yang ada di film-film ya, agak memudar seperti itu teman-teman. Nah, itu kalian bisa manfaatkan ini blend mode ini, jadi untuk menyesuaikan. Dan di sini opacity juga kalian bisa manfaatkan juga nih, jadi untuk ini agar lebih realistis ya. Tiap orang kan itu berbeda-beda mesti ini caranya teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman, kalian bisa manfaatkan blend mode, opacity. Nah, seperti itu. Dan ini ketika kita masukkan objek lain, nah seperti ini teman-teman. Ini kalau kalian lihat ini kan posisinya berbeda teman-teman. Kalau untuk yang semut yang ada di belakang itu kan dia dekat banget dengan ini, dengan yang ada di RAM. Dan untuk yang ini, untuk robot ini teman-teman, ini berada di sini ya. Jadi di dekat sini. Jadi untuk warna cahaya dia lebih dominan ke ini ya, ke warna yang ada di sini. Warna apa ini? Warna kipas ya, lampu kipas. Sehingga di sini kita klik dulu pada bagian ini teman-teman. Nah, kita klik kanan, layer efek ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk color overlay-nya di sini kita bisa pakai ini ya, teman-teman, seperti ini. Jadi untuk color picture sendiri, teman-teman, di sini kalian bisa klik kiri ya pada mouse, langsung tahan, langsung di sini kalian cari nih warna yang dominan di sini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Sama untuk blend modenya juga kalian bisa sesuaikan juga. Tidak harus sama multiply ya, teman-teman. Jadi kalian harus sesuaikan juga dengan karakternya. Kalian bisa lihat-lihat di sini soalnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dirasa kalian, oh iya ini udah agak mirip nih, udah agak sama nih, menyatu. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu udah oke. Nah, selanjutnya sebenarnya di sini kan ini masih ada ini ya teman-teman. Cuma kalau misalnya kalian pengen lebih crafting lagi di sini ya. Jadi di sini agar ini bisa menjadi lebih menyatu lagi, sebenarnya di sini kan ada warna di belakangnya. Jadi di bagian sini kan pasti ada warna yang ada di belakang ini. Nah, kalian bisa CTRL-C ya. Jadi ini duplikat teman-teman. Jadi klik pada bagian objek ini, kalian CTRL sama J, bukan G, J yang ada di keyboard kalian. Atau di sini kalian bisa klik kanan duplikat ya teman-teman. Jadi sama aja, duplikat. Nah, di sini langsung kalian bisa masukkan nih, misalnya katakanlah di bagian sininya. Misalnya di sini. Nah, jadi untuk mengubah posisi layer kalian bisa klik, tahan, drag and drop. Nah, pastikan di sini di tengah-tengahnya ada di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu paskan di sini nah seperti ini ya. Dia akan kayak masking ya di dalamnya. Jadi tuh seperti ini. Jadi nanti akan muncul kayak gini. Itu berbeda ya, teman-teman. CTRL Z untuk undo. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau menggeser posisi atau merubah posisi, kalian klik, tahan, langsung di sini usahakan ini ada garis di bagian tengah-tengahnya ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, langsung di sini klik kanan pada bagian ini, layer efek, langsung di bagian color. Di sini tuh kalian bisa langsung pilih warna yang ada di sini nih. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya gini. Nah, kalau misalnya kalian pengen sesuaikan, nah sama di sini ya. Kalian bisa pakai erase, jadi untuk menghapus ya teman-teman. Di sini untuk menghapus kita bisa pakai erase tool. Nah, ini dia erase brush tool, atau di sini shortcutnya adalah, ini ada shortcutnya tadi L, apa itu ya, itulah pokoknya ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung tentukan untuk brushnya, kita bisa pilih masking. Pada bagian masking ya, di sini kita bisa pilih yang
soft, ini extra soft ya teman-teman, seperti ini soft banget. Nah di sini kita bisa agak lebih kurangin, nah, seperti ini. Lalu kita bisa hapus, kita pastikan kita pilih yang ada di atas, lalu kita hapus di bagian sininya. Nah, jadi ini nanti akan ada tuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen lebih ini lagi, lebih ini aku acak ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lebih kecilin, misalnya di sini brushnya kecilin, langsung kalian craft pelan-pelan seperti ini. Jadi biar nantinya itu benar-benar yang ada di samping aja, yang di sini yang kena, yang kira-kira seperti ini kayak gini teman-teman. Jadi arah cahayanya dari mana nih, kalian sesuaikan di situ. Gitu teman-teman ya. Karena di sini untuk tutorial kayak gini nanti akan panjang. Jadi ini kita delete aja, jadi nggak usah. Jadi seperti ini aja. Ini kita cukup memakai lampu ini, kena lampu ini. Dan untuk sebagai pembeda di sini ya, semutnya ini tak duplikat teman-teman, langsung aku letakkan di bagian atas nih. Ini layar yang ada di sini tuh semakin atas ya teman-teman. Jadi tumpukan yang paling atas ini yang paling bawah gitu ya teman-teman. Seperti ini. Dan kalau kalian lihat ini udah warnanya berbeda karena di sini tuh kita pakai acuannya di ini. Udah warnanya udah yang ada di sini nih, jadi bukan yang di belakang ini lagi, seperti itu. Jadi warnanya berbeda dari yang di belakang itu ya. Sebenarnya seperti ini aja teman-teman, tetapi ini kita harus 3 kali take. Mungkin karena ini pertama kali yang ada di sini ya, kita buat di sini. Mungkin nanti ya kita nggak bisa janji juga. Nah seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman di sini. Dan nanti kita akan tambahkan ini banyak banget teman-teman dari sini. Ini padahal udah tak edit sedemikian rupa, tapi kita perlu hapus dan kita tambahkan di sini teman-teman. Ya seperti itulah ya. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.